Izin mulai nih dokter. Sudah ya. Iya, Lanjut ke Anda. baik. Selamat siang dokter. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi perkenalkan, nama saya Wadi Ramantika Suryantara dengan NIM 2448011009 yang pada kesempatan kali ini akan presentasikan terkait dengan manajemen of chronic pain insufficiency. Nah, adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini itu berkaitan dengan definisi, kemudian faktor risiko, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, klasifikasi, diagnosis, dan juga tata laksana. Nah, pendahuluan terlebih dahulu, jadi penyakit vena kronis yang salah satunya adalah chronic vein insufficiency adalah salah satu penyakit medis yang paling sering atau paling umum ditemukan di kalangan masyarakat. Di mana kondisi dari chronic venous insufficiency ini sendiri itu dikaitkan dengan berbagai macam kondisi yang disebabkan karena ada perubahan baik secara struktural ataupun fisiologis dari sistem pembuluh darah vena di ekstremitas bagian bawah. Mana chronic venous insufficiency ini juga melibatkan adanya interaksi kompleks dari berbagai macam faktor seperti adanya disufficiency dari kerja katup pada pembuluh darah vena yang menyebabkan adanya aliran darah balik dari jantung, dan juga adanya peningkatan tekanan atau hipertensi pada pembuluh darah vena yang menyebabkan adanya perubahan secara hemodinamik baik bertingkat makrovaskuler ataupun mikrovaskuler. Nah, kemudian chronic venous insufficiency ini sendiri salah satu seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu disebabkan karena adanya kondisi disfungsi dari katup vena yang menyebabkan adanya aliran darah reflux yang akan akhirnya itu mengalami pengendapan ataupun akumulasi pada pembuluh darah vena di ekstremitas bagian bawah yang menyebabkan terjadinya dilatasi pada pembuluh darah vena hingga memunculkan manifestasi klinis yang paling sering berupa varises atau varicose venous vein. Kemudian selain varises juga biasanya pasien dengan chronic venous insufficiency akan mengalami gejala manifestasi klinis lainnya seperti adanya edem disertai dengan adanya nyeri pada ekstremitas bagian bawah dan ada perubahan pada warna kulitnya dan juga adanya pembentukan luka terbuka seperti ulkus. Nah, chronic venous insufficiency ini itu lebih cenderung terjadi pada negara maju ataupun negara industri dengan prevalensi lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian hal itu tidak lepaslah dari faktor-faktor risiko yang dapat memicu terjadinya chronic venous insufficiency yang akan saya lebih bahas nanti di slide berikutnya. Nah, kemudian maka dari itu penting bagi kita untuk setidaknya bisa melakukan tindakan preventif ataupun manajemen dini terkait dengan gejala CVI agar bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga mencegah perawatan yang lebih intensif di masa yang akan datang. Balik lagi ke definisinya, jadi chronic venous insufficiency adalah kondisi patologis yang terjadi pada sistem pembuluh darah vena yang disebabkan oleh suatu kondisi patologis yang mendasari, yaitu hipertensi pada vena kronis yang bersifat persisten, baik itu akibat insufisiensi primer ataupun insufisiensi sekunder akibat adanya obstruksi ataupun trombus pada vena superficial ataupun vena profunda atau vena dalam atau deep vein yang menyebabkan salah satunya seperti deep vena thrombosis yang menyebabkan terjadinya chronic venous insufficiency ini, di mana hal tersebut itu akan menyebabkan disfungsi pada katup vena sehingga menyebabkan adanya aliran darah reflux. Aliran darah reflux ini selain mempengaruhi katup pada vena juga menyebabkan kondisi hipertensi pada pembuluh darah vena sehingga memunculkan manifestasi klinis dari chronic venous insufficiency, yaitu bisa berupa edem kronis pada ekstremitas bagian bawah disertai dengan rasa nyeri, perubahan pada kulit disertai dengan adanya bentuk luka seperti ulkus. Hal ini juga tidak lepas dari faktor risiko yang berkaitan dengan chronic venous insufficiency, yaitu berkaitan dengan kehamilan, berat badan atau obesitas, usia dan jenis kelamin serta gaya hidup. Nah, kemudian untuk faktor risiko yang pertama adalah kehamilan. Nah, kehamilan sendiri itu dipercayai terutama multiparitas itu dipercayai sebagai penyebab dari chronic venous insufficiency utamanya, di mana hal ini berkaitan dengan peningkatan dari tekanan hidrostatik dan juga fluktuasi dari hormon seksual selama fase kehamilan yang menyebabkan adanya peningkatan pada tekanan di uterus sehingga memicu terjadinya gangguan vaskularisasi pada bagian vaskularisasi pelvis sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan pertekanan ekstremitas bagian bawah, yang mana jika hal ini berlangsung dengan lama akan menyebabkan terjadinya dilatasi pada pembuluh darah vena hingga muncul dan juga disertai dengan kerusakan katup pada pembuluh darah vena. Kemudian terkait dengan berat badan atau obesitas, di mana jadi peningkatan dari tekanan intraabdomen dan juga tekanan tekanan pada ekstremitas pembuluh darah pada ekstremitas bagian bawah disebabkan karena adanya deposit dari jaringan adiposa di bagian sebagian subkutan yang memicu terjadinya gangguan pada vaskularisasi di tingkat kulit, kemudian juga gangguan drainase serta menyebabkan meningkatnya kejadian dari stasis vena. Kemudian berikutnya terkait usia dan jenis kelamin. Jadi usia sendiri semakin bertambahnya usia, tentunya kemampuan dari elastisitas dari dinding pembuluh darah akan kian berkurang dan juga kemampuan fungsi dari katup vena juga akan berkurang dari waktu ke waktu. Di mana jenis kelamin di sini memiliki peranan penting seperti jenis kelamin perempuan yang terkait dengan perubahan fisiologis selama fase kehamilan yang dapat memicu terjadinya CVI seperti yang sudah saya jelaskan sebelum di kehamilan. Terkait dengan gaya hidup, terutama gaya hidup yang melibatkan aktivitas untuk berdiri ataupun duduk dan jangka waktu yang lama yang akan menyebabkan terjadi peningkatan dari kondisi stasis pada pembuluh darah vena.
Kemudian secara etiologi, jadi chronic venous insufficiency sendiri itu bisa disebabkan secara kongenital yang berkaitan dengan ketiadaan dari katup pembuluh darah vena sejak lahir, kemudian memang adanya fistula atriovena ataupun malformasi bawah lainnya. Kemudian untuk primer atau idiopatik sendiri itu disebabkan oleh berbagai macam kondisi kombinasi dari berbagai faktor yang tidak bisa dijelaskan bagaimana dapat memicu terjadi CVI sehingga disebut dengan CVI idiopatik. Kemudian yang sekunder itu disebabkan karena adanya kegagalan katup vena yang disebabkan karena adanya obstruksi ataupun trombosis salah satunya pada vena dalam atau vena profunda seperti di vena trombosis. Nah kemudian di sini terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana aliran darah normal. Pada ekstremitas sendiri itu terdapat vena superficial, vena perforator, dan juga vena profunda atau vena dalam. Yang mana vena superficial sendiri terdiri salah satu dari great stephanus vein dan juga small stephanus vein. Nah kemudian vena perforator sendiri, saphenous vein. Kemudian vena perforator sendiri itu fungsinya menghubungkan vena superficial dengan vena dalam atau vena profunda. Nah kemudian vena superficial itu memiliki tugas untuk mengalirkan darah yang sudah terdeoksigenisasi itu menuju balik ke dalam jantung yang akan dialirkan melalui vena superficial terlebih dahulu, kemudian ke vena perforator, kemudian ke vena profunda. Nah kemudian tentunya dalam melawan efek gravitasi ketika mengalirkan darah menuju ke balik dalam jantung tentunya memerlukan bantuan dari beberapa mekanisme lainnya yang seperti mekanisme katup biskuspit satu arah pada pembuluh darah vena dan juga mekanisme dari kontraksi otot-otot pada ekstremitas bagian bawah sehingga bisa mengalirkan darah balik ke dalam jantung. Selain itu juga selain melawan efek gravitasi biasanya aliran darah ini akan melawan peningkatan dari tekanan intraabdominal pada kondisi obesitas dan juga tekanan hidrostatik pada kondisi seperti pasien dengan gagal jantung. Nah kemudian mekanisme dari katup biskuspit satu arah ini yang ditemukan di sepanjang vena superficial, vena perforator, dan vena profunda itu adalah untuk memastikan darah itu mengalir tetap satu arah, tidak mencegah terjadinya adanya aliran darah reflux dari vena profunda menuju ke vena superficial. Kemudian juga mekanisme dari katup ini tentunya akan dibantu oleh adanya mekanisme dari pompa otot dari ekstremitas bagian bawah, salah satunya adalah otot gastrocnemius. Dimana dengan adanya bakteri otot gastrocnemius ini, ketika kontraksi akan menjepit pembuluh darah sehingga menyebabkan adanya peningkatan perubahan dari gradasi tekanan pada pembuluh darah vena dan menyebabkan pembuluh darah akan mengalir secara anterograde, dan ketika otot sudah berelaksasi akan memicu pelepasnya dari pembuluh darah dan menyebabkan reflux secara fisiologis sehingga menutup katup biskuspit satu arahnya. Nah, pada kondisi chronic venous insufficiency terjadi kerusakan pada mekanisme fisiologis tersebut yang menyebabkan adanya reflux secara patologis yang menyebabkan terjadinya stasis pada vena dan juga menyebabkan terjadinya hipertensi pada vena. Nah, hipertensi pada pembuluh darah vena ini sendiri itu dapat menyebabkan adanya pelepasan zat vasoaktif, ekspresi molekul adesi eselektin dan juga ICAM1 dan juga chemokine serta mediator inflamasi sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan respon inflamasi sehingga menyebabkan akhirnya kegagalan pada katup vena. Selain itu juga dipengaruhi oleh hormon kehamilan, genetik dan juga usia yang menyebabkan penurunan dari elastisitas dinding pembuluh darah vena yang memicu terjadi kegagalan katup pada pembuluh darah vena sehingga aliran darah reflux dan memunculkan CVI dengan gejala komplikasi lainnya seperti adanya lipodermatosklerosis, hiperpigmentasi, ekstravasasi cairan di sekitar pembuluh darah dan juga berkaitan dengan terbentuknya ulkus. Nah, kemudian untuk manifestasi klinis sendiri pada pasien dengan CVI itu mulai dari tanpa bergejala, kemudian munculnya gejala kosmetik hingga gejala yang parah. Namun pada umumnya pasien dengan CVI itu akan mengeluhkan gejala berupa adanya nyeri pada ekstremitas atau pada tungkai serta dengan adanya edem, kemudian bentuk pembuluh darah varises dan ada juga perubahan kulit yang muncul seperti hiperpigmentasi, dermatostasis, eritema, dan juga eksim. Serta perubahan kulit itu disebabkan karena memang adanya pengendapan dari hemosiderin dan juga melanin akibat proses hipertensi vena yang berlangsung secara kronis dan resisten. Kemudian pada temuan yang lebih lanjut, kelainan kulit yang bisa ditemukan itu berupa lipodermatosklerosis, vasculopathy livedoid atau atrophik blanch, kemudian corona plebectica dan juga adanya ulcerasi. Niki dok, vasculopathy dengan sisi putih yang niki dia. Sedikit. Gak bisa dibalik lagi dong. Oke. Yang saya lanjutkan. Jadi untuk klasifikasinya, dalam mengklasifikasikan dari CVI sendiri itu menggunakan klasifikasi CEAP, atau clinical, etiological, anatomical,
dan juga pathophysiological, yang mana tujuannya sendiri itu untuk memberikan keseragaman dan juga dalam pelaporan baik itu diagnosis dan juga perawatan pada kondisi CVI, di mana klasifikasi CIP ini sendiri itu terdiri dari yang C itu C0 itu tidak ada tanda-tanda dari penyakit vena, kemudian C2 itu ada tanda dari berupa varises, C3 itu adanya edem, C4A itu ada pigmentasi atau eksim, C4B itu ada leukodermatosklerosis atau atopic blanch, kemudian C4C itu adanya corona pubertica, kemudian C5 itu adanya ulcer yang sudah sembuh, kemudian C6 itu sudah ulcernya masih aktif, dan C6R itu untuk ulcernya mengalami recurrent atau muncul kembali. Kemudian untuk secara etiological itu ada kominental, ada kemudian juga ada secondary, serta tidak diketahui atau tidak diidentifikasi. Kemudian secara anatomi itu superficial, perforator, dan tidak dapat ditemukan spesifiknya. Dan berdasarkan pathofisiologinya bisa akibat reflux, kemudian reflux dan obstruksi ataupun tidak bisa diidentifikasi. Kemudian klasifikasi selain menggunakan CIP itu juga bisa menggunakan sistem venous severity scoring untuk membantu melengkapi dari klasifikasi secara CIP, di mana venous severity scoring itu sendiri terbagi jadi 3 bagian, yaitu ada venous clinical severity score, venous segmental disease score, dan venous disability score. Di mana venous clinical severity score sendiri itu digunakan untuk memperkirakan tingkat dari keparahan dari CVI dan juga sebagai bahan evaluasi terhadap perawatan yang telah atau pengobatan yang telah diberikan. Di mana VCSS ini sendiri itu memiliki 10 indikator dalam penilaiannya dengan skor 0 sampai dengan 3, mulai dari indikator nyeri, kemudian adanya varises, kemudian adanya edem, ada sistem pigmentasi, ada inflamasi, indurasi, kemudian jumlah ulcernya, kemudian onset dari ulcernya, kemudian ukuran dari ulcernya, dan juga bagaimana pengaplikasian dari terapi kompresinya. Kemudian yang berikutnya itu berkaitan dengan venous segmental disease score digunakan untuk menilai atau nilai reflux dan obstruksi berdasarkan studi pencitraan, sedangkan untuk venous disability scoring itu digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan kerja dari pasien selama 8 jam tanpa apakah dengan bantuan alat atau tanpa alat, sehingga menentukan tingkat kecacatan dari penyakit chronic venous insufficiency-nya. Kemudian dalam mendiagnosis dari kondisi pada pasien itu dapat menggunakan analisis secara alloanamnesis ataupun heteroanamnesis untuk mendapatkan detail tentang gejala yang dialami, diagnosis sebelumnya, pengobatan yang telah dilakukan, riwayat medis pada keluarga, faktor gaya hidup, dan informasi lainnya yang berkaitan tentang kondisi CVI-nya. Tapi biasanya pasien akan datang ke dokter dengan keluhan berupa adanya pembengkakan pada kaki, serta dengan rasa nyeri, kemudian juga pembesaran pada pembuluh darah venanya, kemudian pasien merasakan ada perubahan pada warna kulitnya, dan juga muncul luka-luka pada tungkai atau ekstremitas pada pasien. Kemudian dari pemeriksaan fisik, bisa melakukan pemeriksaan secara inspeksi, palpasi, dan juga pemeriksaan tes tourniquet ataupun dengan tes Lederberg. Di mana secara inspeksi itu ditemukan ada perubahan kulit seperti hiperpigmentasi, dermatitis tastis, vaskulopatil fluid, kemudian juga ada munculnya pembuluh darah varises sepanjang vena superficial. Kemudian untuk palpasi sendiri itu biasanya ada rasa nyeri tekan pada sepanjang varises ataupun adanya pitting edem yang menandakan adanya ekstravasasi cairan di sekitar pembuluh darah. Kemudian tes tourniquet sendiri itu untuk digunakan untuk membedakan apakah menjadi itu vena vena superficial ataupun vena dalam atau vena profunda. Kemudian untuk pemeriksaan jadi pasien itu diposisikan dalam posisi tidur terlebih dahulu, dipasangkan tourniquet untuk yang tes tourniquetnya, kemudian diminta pasien untuk berdiri. Nah, ketika pasien berdiri itu kita lihat bagaimana waktu pengisian venanya. Kalau lebih dari 0,20 detik, lebih dari 20 detik itu menandakan adanya reflux pada vena superficial. Tapi kalau kurang dari 20 detik itu menandakan adanya reflux pada vena profunda terdalamnya, dokter. Kemudian lanjut ke pemeriksaan penunjang yang menggunakan dari gold standar sendiri adalah Doppler ultrasound evaluation, yang mana untuk mengevaluasi dari aspek fungsional dan anatominya, dan juga dilakukan dengan posisi berbaring untuk memeriksa vena profunda dan vena dalamnya. Tapi untuk vena superficial harus dalam posisi tegak ataupun duduk berdiri ataupun duduk, di mana ketika reflux yang terjadi lebih dari 0,5 second dan pada vena superficial dan lebih dari 0,35 pada vena perforator itu dianggap patologis, di mana semakin lama kondisi refluxnya maka semakin parah juga kondisi dari CVI-nya. Kemudian yang berikutnya adalah plethysmography, adalah metode non-invasif yang bermanfaat untuk mengevaluasi perubahan dalam aliran darah vena dengan cara mengukur perubahan volume darah di ekstremitas bagian bawah atau di kaki. Nah, pemeriksaan ini akan memberikan informasi berupa tentang waktu pengisian vena, fraksi ejeksi, dan juga kinerja dari katup pembuluh darah venanya. Kemudian secara yang berikutnya adalah ambulatory venous pressure measurement. Sebenarnya ini pemeriksaan penunjang yang bersifat invasif, jadi jarang untuk digunakan, di mana prosedurnya memasangkan selang kecil pada vena superficial yang dihubungkan dengan alat pengukur. Oke, kemudian manajemen CVI-nya.
Gitu. Yang pertama adalah manajemen secara non operatif. Sebenarnya sendiri untuk melakukan penanganan awal terhadap nyeri CVI itu dapat dilakukan dengan cara pendekatan konservatif. Di mana pendekatan konservatif ini adalah melibatkan perubahan pola hidup yang melibatkan kebiasaan untuk mengangkat kaki atau elevasi kaki, kemudian juga melakukan olahraga atau exercise, dan juga melakukan terapi kompresi. Di mana metode ini sebenarnya lebih cocok sarankan untuk memang pada pasien yang tidak setuju untuk melakukan intervensi secara medis ataupun secara operasi, dan juga pada wanita hamil. Yang pertama itu saya bahas adalah elevasi kaki. Jadi elevasi kaki itu dapat menghasilkan penurunan tekanan pada pembuluh darah vena, di mana dengan kita melakukan pengangkatan kaki setinggi jantung atau lebih tinggi dari jantung selama 30 menit sehingga sebanyak 3-4 kali dalam sehari, itu dapat meningkatkan mikrosirkulasi pada kulit, menyembuhkan ulkus, mengurangi edem, dan mengurangi tekanan transmuskular sehingga menyebabkan penurunan rasa nyeri dan juga mengurangi kejadian dari stasis pada pembuluh darah vena. Dan berikutnya adalah exercise, lebih tepatnya itu melalui fisioterapi dengan tujuan untuk memulihkan fungsi fisiologis dari pompa otot pada ekstremitas bagian bawah. Lebih tepatnya dengan latihan dorsofleksi, plantar fleksi pada pergelangan kaki, dan juga fleksi-fleksi pada ibu jari kaki, sehingga merupakan gerakan yang sangat efektif untuk meningkatkan sirkulasi pada pembuluh darah di bagian ekstremitas. Dimana dan juga melakukan latihan dengan melibatkan mobilisasi dari pergelangan kaki seperti berjalan, latihan treadmill ataupun bersepeda itu efektif dalam menangani gejala yang tidak terlalu parah terkait dengan CVI-nya. Dan berikutnya ada terapi kompresi. Jadi terapi kompresi sendiri itu memiliki peranan penting untuk mengurangi rasa nyeri yang muncul dari edemnya ataupun dari gejala lainnya. Di mana terapi ini melibatkan pemberian tekanan mekanis eksternal pada anggota tubuh yang terkena dengan tujuan menyembuhkan dari gejala ulkusnya, mengurangi edem, dan juga mengurangi nyeri yang terkait. Di mana dengan melakukan terapi kompresi ini dapat meningkatkan perfusi kapiler, meningkatkan kecepatan dan pengembalian aliran vena dalam, meningkatkan aliran limfatik, meningkatkan sirkulasi kulit, serta efektivitas dari pompa otot, serta menurunkan kejadian stasis dan juga mencegah terjadinya peningkatan pada tekanan vena. Di mana aplikasinya sendiri itu bisa menggunakan elastic bandage ataupun dengan stocking yang menggunakan tekanan untuk elastic bandage kurang lebih 20-50 mm Hg, dan untuk stockingnya sekitar 30-40 mm Hg. Kemudian berkait dengan terapi farmakologinya, itu bisa menggunakan micronized purified flavonoid fraction yang mengandung senyawa diosmin dan juga flavonoid, di mana kerja dari MPV sendiri itu adalah untuk mengurangi reaksi adhesi pada leukosit dan juga endotelial pembuluh darah yang merupakan reaksi awal dari inflamasi itu sendiri, di mana dengan hal tersebut akan menyebabkan penurunan dari proses inflamasi dan efektif dalam memperbaiki gejala nyeri kaki, edem, dan juga mencegah terjadinya varises serta mempercepat proses penyembuhan dari ulkus venanya. Dan yang kedua dari horse chestnut seed extraction, di mana mengandung senyawa berupa estin dan juga saponin triterpenik yang memang memiliki kemampuan untuk menurunkan permeabilitas kapiler dengan mempengaruhi reseptor glukokortikoidnya untuk mengurangi ekspresi dari mediator inflamasi seperti TNF-alpha dan interleukin beta, dan juga meningkatkan sensitivitas terhadap kalsium pada otot polos sehingga meningkatkan aktivitas dari otot polos sehingga menyebabkan kontraksi otot polos yang otot pada pembuluh darah vena yang baik sehingga mempengaruhi sirkulasi pada darah yang menjadi lancar sehingga mengurangi kejadian edem. Berikutnya ada refined leaf extract, di mana mengandung senyawa flavonoid yang juga memiliki efek antiinflamasi dan juga antioksidan yang kuat sehingga menyebabkan penurunan dari regulator inflamasi sehingga menyebabkan penurunan dari proses inflamasinya. Di mana menggunakan refined leaf extract ini efektif dalam memperbaiki gejala nyeri kaki dan juga edem. Dan yang berikutnya ada skleroterapi. Jadi skleroterapi sendiri itu dapat dilakukan dengan cara pemberian invasif dengan cara memberikan injeksi secara perkutaneus, di mana zat kimia yang diberikan itu bersifat iritan. Yang paling umum digunakan itu polidokonol dan juga sodium tetradesil sulfat. Mana skleroterapi ini ada dua bentuk, yaitu liquid dan juga foam. Di mana liquid itu lebih digunakan untuk kondisi kosmetik dan juga ukuran varises yang kecil, sedangkan untuk yang foam itu ukurannya lebih besar. Karena pasien dengan CVI sendiri itu biasanya dapat dikombinasikan antara skleroterapi dengan bersama dengan prosedur pembedahan juga, di mana perawatan dengan liquid skleroterapi itu punya bersifat kosmetik dan paling sering digunakan untuk kondisi C1 dan C2 yang tidak bergejala pada CVI-nya. Dan yang berikutnya adalah untuk terapi pembedahannya sendiri atau operasinya sendiri adalah ligasi dari sternocfemoral junction salah satunya, di mana bertujuan untuk melakukan pengikatan ataupun penutupan atau ligasi pada sambungan antara vena great saphenopane dengan vena femoralis di pangkal paha, di mana tujuannya untuk menghentikan adanya aliran darah balik yang tidak normal dari vena dalam menuju ke vena superficial. Kemudian untuk ligasi sternocfemoral junction ini sendiri itu biasanya dapat dikombinasikan dengan stripping vein pada kondisi venous insufficiency grade C2 ataupun C3, di mana stripping vein sendiri itu dilakukan dengan cara melakukan sayatan pada bagian distal dari pembuluh darah dan memasukkan alat yang disebut dengan stripper, kemudian melakukan penarikan dengan arah retrograde untuk mengeluarkan ataupun mengangkat pembuluh darah vena dari dalam tubuh.
Kemudian yang berikutnya adalah Chirosurgery. Chirosurgery sendiri sebenarnya adalah variasi dari stripping vein juga yang menggunakan alat aeroprobe yang dapat menghasilkan suhu yang sangat rendah yang dimasukkan ke dalam vena, salah satunya pada Grisepano vein yang menyebabkan dengan cara menginginkan sampai suhu minus 85 derajat dan kemudian mengarik atau mengeluarkan pembuluh darah vena dari dalam tubuh. Nah, phlebectomy itu adalah prosedur pembedahan dengan cara menghilangkan pembuluh darah varises yang menonjol pada permukaan kulit. Di mana teknik ini juga menargetkan varises yang berbentuk melengkung atau tortuous, dan juga periotomi sendiri itu dilakukan dengan cara melakukan beberapa sayatan kecil dan mengangkat pembuluh darah vena varises secara bertahap. Kemudian yang berikutnya ada spatial endoscopic perforator surgery, itu dengan cara menemukan dan melakukan ligasi pada pembuluh darah perforator yang bisa menjadi lokasi dari kejadian CPI itu sendiri. Mana prosedur seks ini memiliki kelebihan untuk mengurangi melakukan sayatan pada bagian kulit yang tidak sehat sehingga mengurangi implikasi pasca operasi. Di mana dengan seks ini sendiri kita memiliki akses yang baik pada pembuluh darah perforator, kemudian juga melibatkan penggunaan endoskopi yang dimasukkan ke bagian ruang subfasia di bawah bagian otot, yang mana pada bagian ini kita bisa mengamati bagian dari vena perforator apakah yang mengalami kerusakan atau kebocoran sehingga kita bisa lakukan ligasi atau pengingatan untuk memperbaiki kondisi vena perforatornya. Berikutnya adalah endovenous laser ablation atau teknik yang bersifat minim invasif menggunakan bantuan energi laser untuk menutup vena yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Dimana prosedur EVLA sendiri itu lakukan dengan cara memasukkan alat kateter berukuran kecil ke dalam pembuluh darah vena melalui sayatan distal, kemudian memasukkan alat berenergi laser yang ditembakkan energi lasernya ke dalam dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan adanya pemanasan dan menutup pembuluh darah vena yang sudah tidak berfungsi secara bertahap. Karena tentunya ini memiliki kelebihan dari segi kosmetik dan proses penyembuhan lukanya juga. Dan berikutnya ada radiofrequency ablation. Itu hampir sama prinsipnya dengan menggunakan endovenous laser ablation, tapi yang membedakan adalah menggunakan energi radiofrekuensi untuk menutup pembuluh darah yang sudah tidak berfungsi atau sudah mengalami kerusakan. Nah, untuk prognosis dari CPI sendiri itu melibatkan mobilitas yang tinggi karena tanpa koreksi kondisinya akan sangat progresif. Dimana salah satu yang paling berbahaya muncul itu adalah ulcus vena sebagai manifestasi paling umum dan sangat sulit untuk diobati. Kemudian untuk ulcus vena sendiri sangat menyakitkan dan sangat mengganggu pasien, bahkan sangat tanpa pengobatan kekambuhannya sering terjadi jika hipertensi vena persistennya tidak dapat diobati. Kemudian ekspresi untuk CPI sendiri tetap tidak memberikan hasil yang baik meskipun tersedianya banyak pilihan prosedur dan juga biaya perawatan dari pasien yang sangat besar. Dan kesimpulannya, chronic endosufficiency adalah satu penyakit yang muncul pada kondisi yang terkait dengan gangguan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh darah vena yang mencakup antara perubahan patologis, di mana adanya perubahan dari beberapa faktor risiko itu mempengaruhi seperti kehamilan, usia, dan juga jenis kelamin serta berat badan dan gaya hidup. Pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah dengan cara pemeriksaan fisik berupa inspeksi dan juga palpasi, serta pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah dengan cara beberapa metode seperti disebutkan sebelumnya, dan tata laksana yang bisa dilakukan adalah seperti elevasi kaki, exercise, terapi kompresi, kemudian terapi farmakologi, dan juga terapi secara operasi dan juga terapi secara minimal invasif. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan mohon bimbingannya dokter. Terima kasih.